Ini adalah buku HAM atau kami menyebutnya sebagai buku emosi. Karena di dalam buku ini bercerita tentang emosi dasar yang dialami oleh seorang anak. Maksudnya emosi dasar adalah emosi yang sudah terberi tanpa anak perlu pelajari. Jadi menurut Paul Ekman ada 6 emosi dasar pada anak. Nah, kami rangkum dalam satu rangkaian cerita. Dan di sini setiap emosi itu diwakili dengan satu benda tertentu yang mudah diakses oleh anak. Kenapa seperti itu? Karena anak usia dini, jadi buku ini untuk anak usia 1 sampai 5 tahun yang masih masuk pada usia dini, itu pembelajaran yang paling efektif adalah dengan benda-benda yang konkret. Mereka lebih mudah untuk mengetahui satu hal yang benar-benar mereka bisa bayangkan atau lihat sebelumnya gitu. Jadi misalnya kayak terkejut ini diwakili dengan drum gitu ya, mengetuk jantung gitu. Atau kayak misalnya jijik itu tuh kayak kulit jeruk nih yang pori-porinya terbuka kayak gitu. Karena emosi itu kan abstrak, anak tuh nggak bisa lihat sebelumnya, anak tuh nggak bisa pegang, nggak bisa dia bayangkan. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan hal-hal yang memang sudah biasa dilihat, anak jadi lebih bisa mengerti. Oh, kalau misalnya aku jijik tuh kayak begini ya perasaannya. Oh, kalau aku senang misalnya kayak taman bunga yang berwarna-warni ya. Jadi dia akan lebih mudah untuk mengenali ketika sedang merasakan perasaan suatu perasaan. Ini merupakan hal yang penting untuk dikuasai anak-anak usia dini. Kenapa? Karena anak usia dini tuh lagi belajar untuk kenal sama emosinya. Kalau misalnya nggak kenal, si emosi ini tuh akan menguasai dirinya gitu. Jadi makanya kita kenal di anak-anak toddler itu tuh tantrum misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada hal yang anak tuh nggak suka sedikit aja, anak tuh akan tantrum, akan kesel, akan ngambek, akan lempar-lempar barang. Karena ketika anak mengalami itu, dia tuh nggak ngerti apa yang sebenarnya dia rasakan. Itu jadi kayak ada perasaan yang gak enak di dalam diri, pengen dikeluarin dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang bombastis gitu ya kita lihat. Tapi kalau misalnya sedari awal kita sudah mengenalkan anak berbagai macam emosi gitu, kayak misalnya oh ini anaknya tuh lagi terkejut gitu, atau misalnya di sini ada yang anaknya tuh lagi marah gitu, lagi marah, terus apa yang dilakukan, kita misalnya ajak diskusi, oh kalau misalnya marah tuh perasaannya tuh seperti apa, seperti ada batu panas di dalam dada. Nah, terus apa yang perlu dilakukan ketika marah gitu? Boleh marah tapi misalnya tidak menyakiti atau tidak merusak. Nah, itu anak akhirnya jadi mengerti dan memahami, dan ketika nanti ada badai emosi di dalam dirinya, anak tuh jadi lebih bisa kayak tenang dulu, mikirin dulu, dan akhirnya tantrum itu bisa kita minimalisir gitu. Dan juga nanti ke depannya yang lebih dibutuhkan dibandingkan kecerdasan intelektual, seseorang itu lebih butuh kecerdasan emosional. Karena kalau misalnya cerdas secara intelektual tapi secara emosionalnya tuh mudah marah, mudah sedih, dikuasai dengan berbagai hal tersebut, akhirnya ketika lagi mengambil keputusan penting misalnya, atau ketika lagi mau mengerjakan tugas, mengerjakan suatu hal yang genting, jadi tidak efektif. Jadi kayak misalnya mogok sekolah, atau jadinya nggak bisa ngerjain sama sekali karena terlalu nervous, terlalu marah, terlalu sedih gitu. Jadi untuk kita tuh bisa maksimal melakukan suatu hal, maksimal dan optimal, itu kita tuh perlu cerdas secara emosional gitu. Jadi kita tuh nanti bisa berpikir kayak oh kalau misalnya mau menunaikan tugas, setelah sudah tenang nanti jadinya lebih maksimal ngerjainnya. Oh kalau misalnya mau mengambil suatu keputusan penting, tenangin dulu dirinya, terus habis itu nanti akhirnya jadi bisa lebih mengambil keputusan dengan tepat. Nah itu semua nggak ujuk-ujuk ketika nanti dewasa udah pasti bisa deh, nggak seperti itu. Tapi perlu dilatih dari dini. Makanya
Di dalam sini ada rangkaian-rangkaian emosi, mulai dari anaknya terkejut, terus habis itu jijik ketika ngelihat tikus, terus habis itu takut ketika memikirkan pikirannya dia sendiri, marah dan segala. Ketika anak merasakan suatu emosi itu nggak apa-apa gitu, karena anak lain tuh juga bisa merasakan. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah ketika emosi itu terlalu menguasai diri, jadi akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, terlalu terlarut gitu, jadi terlalu marah-marah, terlalu kesel, dan akhirnya jadinya merusak atau menyakiti diri orang lain maupun benda. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Tapi emosi itu sendiri sangat boleh untuk dirasakan gitu, karena kalau misalnya tidak dirasakan, tidak dikeluarkan dalam sesuatu, dalam bentuk yang appropriate, akhirnya dia akan keluar secara tidak sehat gitu. Misalnya jadi kayak terlalu mati rasa terhadap perasaannya sendiri, dia jadi kayak nggak tahu sebenarnya apa yang dia rasakan, atau terlalu berlebihan dalam mengekspresikan emosinya seperti itu gitu. Jadi makanya itu kami tuh membuat buku emosi atau buku HAM ini dalam bentuk fitur sentuh rasa, jadi agar agar anak itu tuh bisa lebih tahu apa yang ia rasakan. Setelah ia tahu, ia akan lebih bisa nantinya mengelola emosinya, sehingga akan optimal kemampuan-kemampuan yang sudah ia miliki.